dikuatkan, yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang buta pun melihat, yang buta pun melihat. Hosana, kami undang semuanya untuk bangkit berdiri. Hosana, Hosana, Yesus mati bagiku. Hosana, Hosana, Dia bagiku. Hosana, 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 Yesus mati bagiku. Hosana, Hosana, Dia bangkit bagiku. Amin. Hosana, Hosana, Yesus mati bagiku. Terima kasih buat pengorbananmu. Hosana, Hosana, Dia bangkit bagiku. Dia bangkit bagiku. Dia bangkit bagiku. Terima kasih buat pengorbananmu yang begitu besar buat setiap kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan. Tuhan telah melayakkan kami. Tuhan telah mengampuni kami. Tuhan telah menghapuskan dosa dan pelanggaran kami dengan darah-Mu yang mahal, dengan pengorbananmu yang begitu besar di atas kayu salib. Semua Tuhan lakukan demi kasih-Mu buat setiap kehidupan kami. Ini kami Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami. Kalau ini kami akan bersama-sama bersekutu. Kami bersama-sama akan memuji dan membesarkan nama-Mu. Kiranya Tuhan bertata dan beracara dalam ibadah kami dari awal sampai selesainya. Kami menyerahkan ibadah kami sepenuhnya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami akan mulaikan ibadah kami. Haleluya. Amin. Amin. Kami persilakan duduk kembali. Shalom. 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 Puji Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan di dalam Yesaya pasal 55 ayat ke-6. Begini bunyi firman Tuhan. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Amin. Biarlah kita senantiasa mencari Tuhan dalam hidup kita, karena Dialah sumber pertolongan hidup kita. Datanglah ke bait-Nya dengan hati yang bersyukur. Amin. Karena Tuhan telah memberikan sukacitanya yang melimpah buat setiap kita. Amin. Haleluya.
tetap, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, hai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Yes, bersyukurlah, amin, haleluya. Biarlah kita senantiasa bersyukur kepada Tuhan, amin, haleluya. Mari kita semua umat pilihan Allah datang kepada Dia, lebih sukacita lagi. Kami undang semuanya bangkit berdiri, kita akan bersukacita lebih lagi, haleluya. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang, katakan bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit, nyatakan, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Kita semua katakan, mari kita semua umat pilihan Allah untuk bersukacita. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang, katakan bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya.
bersama-sama. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Puji Tuhan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, kau pegang hidupku. Katakan sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya kau tuntun langkahku. Yesus, kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya kau tuntun langkahku. Yesus, kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Haleluya, beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Kami persilahkan duduk kembali. Haleluya. Allah mengerti, Allah peduli dalam setiap kehidupan kita. Amin. Kita akan siapkan hati kita untuk ditaburi kebenaran firman Tuhan. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti dalam hidup ini Tuhan. Tapi Tuhan punya rencana yang indah atas setiap kehidupan kami. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan
akan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Kita sembah Tuhan. Haleluya. Allah mengerti, Allah peduli buat setiap kami Tuhan. Kami bersyukur padamu karena Kau Allah yang mengerti, Kau Allah yang peduli buat setiap kami. Tuhan tak pernah ingkar janji, Tuhan selalu menepati semua janji-janjimu. Janjimu ya dan aman. Tuhan selalu mencukupi kebutuhan kami. Tuhan selalu mengasihi kami. Tuhan selalu mempedulikan hidup kami Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu. Haleluya Tuhan. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Kami undang semuanya untuk bangkit berdiri, katakan Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya sendiri, sebab Allah mengerti, sebab Allah mengerti, sebab Allah peduli, sebab Allah peduli. Saya minta Mbak Rui berdoa firman Tuhan. Terima kasih ya Allah atas penyertaan-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami selama seminggu ini Tuhan. Kami mungkin dalam pergumulan, kami dalam keresahan, kami dalam pergulatan jiwa ya Tuhan. Tolong kami ya Bapa,
Biarkanlah kami yang saat ini sedang lemah, sedang tidak dalam kondisi fit, sedang baik dalam mental maupun fisik ya Tuhan, tolong kami ya Bapa. Dan kami percaya sebentar lagi firman dari Tuhan akan menyegarkan kami, akan memberikan kami kekuatan, sehingga kami bisa bertahan, bisa melangkah lebih bersama Tuhan, di samping Tuhan, sekarang maupun selamanya ya Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, berkatilah juga Bapak Gembala yang sebentar lagi akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Tolong Tuhan, agar segala firman, segala berkat dari Tuhan hanya berasal dari-Mu saja ya Tuhan. Kami serahkan semuanya hanya dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus yang bertahta di dalam kerajaan yang mulia. Kami percaya dan kami berdoa ya Tuhan. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, Shalom. Tetap semangat, amin, di dalam Tuhan ya. Hari-hari yang Tuhan berikan, kita harus semakin syukuri Bapak Ibu ya. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini ya. Tetap di dalam tema berdoa itu merupakan hubungan ya. Bapak Ibu, karena kasih Tuhan yang begitu besar, Tuhan merelakan anaknya yang tunggal untuk datang ke dunia menebus hidup kita. Kenapa Bapak Ibu? Karena Tuhan rindu hubungan Tuhan dengan manusia kembali dipulihkan. Amin. Karena manusia diciptakan itu pada awalnya adalah untuk menjadi pribadi yang serupa dan segambar dengan Tuhan, dan Tuhan bisa terhubung saudara dengan manusia ya. Sehingga ketika manusia belum jatuh dalam dosa tidak ada penghalang, tapi ketika manusia jatuh di dalam dosa, hubungan Tuhan dengan manusia itu menjadi terpisah. Karena apa? Karena dosa. Dan melalui pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, Tuhan ingin mengembalikan lagi hubungan itu, supaya tidak ada lagi jarak, supaya tidak ada lagi pemisah antara Tuhan dan manusia. Manusia bisa terkoneksi langsung dengan Tuhan. Tuhan begitupun dengan Tuhan bisa langsung terkoneksi dengan saudara dan saya. Amin. Oleh sebab itu, di dalam doa itu kita harus membangun hubungan kedekatan Bapak Ibu ya, hubungan kedekatan seperti hubungan bapak dan anak. Karena doa yang diajarkan Tuhan Yesus berkata, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ini yang Tuhan rindukan. Artinya suasana surga itu boleh saudara dan saya rasakan walaupun kita belum pergi ke surga. Amin. Hubungan yang terjalin melalui salib Tuhan, melalui pengorbanan Tuhan, itu Tuhan inginkan saudara sebagai orang-orang yang ditebus itu memiliki hubungan ya, kedekatan, keintiman, sehingga kita bisa merasakan atmosfer surga itu terjadi dalam kehidupan kita di bumi ini, karena Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Amin. Itu yang Tuhan inginkan Bapak Ibu. Jadi kita yang tinggal di bumi ini, kita yang sudah ditebus oleh darah Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib, Tuhan inginkan saudara mengalami suasana surga, yaitu damai sejahtera Tuhan dimanapun kita berada. Dan Tuhan berkata, berikanlah kami pada hari ini apa? Makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah dosa kami, kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Amin.
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ya. Hal yang pertama tadi kita bisa belajar Bapak Ibu dari doa Bapak kami adalah hubungan. Hubungan, keintiman itu yang Tuhan inginkan. Sebab bagi Tuhan doa itu bukan sekedar kata-kata. Jadi ingat ya, bukan berarti kita tidak boleh mengucap kata-kata, bukan. Tapi bagi Tuhan bukan masalah banyaknya kata kita, bukan masalah indahnya perkataan kita di dalam doa, tetapi bagaimana hati kita ini loh terkoneksi dengan hatinya Tuhan sehingga kita mengalami keintiman. Ya. Ini yang Tuhan harapkan. Lalu yang kedua Bapak Ibu, Tuhan inginkan setiap kita itu terhubung dengan Tuhan di dalam kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun dapat menghampiri Tuhan. Oleh sebab itu firman Tuhan minggu lalu, ya, untuk kita terus dapat dikuduskan. Karena kalau Tuhan berkata, kalau engkau ada sesuatu yang lain di hatimu terhadap apa? Seseorang, kamu harus bereskan dulu. Kamu harus mengampuni dulu. Amin. Ya, tidak boleh saudara. Karena itu penghalang. Dan bahkan Tuhan berkata, kalau kita ini tetap hidup di dalam dosa, maka kita ini sedang membangun penghalang. Sehingga doa-doa kita nggak didengar oleh Tuhan. Walaupun berkali-kali berdoa kata Yesaya. Oleh sebab itu di dalam kita berhubungan dengan Tuhan, membangun hubungan dengan Tuhan, kita harus hidup di dalam kekudusan. Pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib itu sudah menguduskan hidup kita. Amin. Dosa kita sudah diampuni. Tapi tabiat dosa itu masih melekat. Sehingga ketika saudara terima Tuhan Yesus, saudara dibaptis, saudara masih enggak? Masih enggak? Masih saudara. Apa? Masih apa? Cenderung untuk berbuat dosa. Masih bisa bohong enggak? Masih. Masih bisa apa? Menipu enggak? Masih. Ya, masih bisa berkata kotor, masih bisa marah. Ya. Tuhan inginkan kita ini harus mau menguduskan hidup kita dengan apa? Meminta ampun. Sehingga Tuhan mengajarkan, ampunilah kesalahan kami. Ini penting Bapak Ibu, supaya doa-doa kita ini menjadi doa-doa yang berkuasa. Karena Yakobus berkata, Yakobus 5 dikatakan, salinglah mengaku dosa. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan, maka apa? Besar kuasanya. Tapi jangan lupa di atasnya berkata, saling apa? Mengaku dosa. Itu penting. Ya. Dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan, mengaku dosa itu penting. Supaya apa? Hubungan kita ini semakin hari semakin intim dengan Tuhan. Amin. Karena orang yang semakin intim dengan Tuhan, hidupnya akan semakin dibenarkan. Bapak Ibu, hal yang ketiga yang kita akan pelajari pada pagi hari ini, itu adalah hubungan disertai rasa cukup. Katakan cukup. Cukup. Iya. Jadi hubungan kita dengan Tuhan itu harus disertai dengan rasa cukup. Ya. Karena rasa cukup ini menjadikan kita bisa terhubung dengan Tuhan secara benar. Ya. Doa kita itu harus didasari dengan rasa cukup. Karena kalau berkata cukup, enggak cukup, semua orang mesti berkata enggak cukup, saudara. Dulu kita diberkati 500.000, kita berkata kalau aku diberkati 1 juta cukup saya. Ketika Tuhan berkati 1 juta, cukup enggak? Enggak cukup.
Saya kalau punya motor cukuplah, saya bisa kemana-mana dan naik sepeda, ya bisa cepat. Sudah Tuhan berkati motor, cukup enggak? Enggak cukup. Seumpama aku punya mobil, bener enggak? Bener? Sudah Tuhan berkati ini mobil, berhenti di lampu merah, ada mobil lain parkir, berhenti di sebelahnya. Wis, kalau aku pakai mobil itu, mesti aku lebih ganteng. Orang itu enggak pernah cukup, Bapak Ibu, benar? Tapi rasa cukup itu penting di dalam kita berhubungan dengan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan ngajarkan begini di dalam doa Bapa kami. Dikatakan apa? Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang limpah, Tuhan. Apa? Secukupnya. Kalau manusia doanya maunya apa? Berilah berkat-Mu yang berlimpah-limpah. Sampai doa Yabes, gitu? Didoakan terus, padahal ini yang diajarkan Tuhan. Doa Bapa kami, berilah makanan kami yang secukupnya. Tuhan mengajari setiap kita untuk cukup. Belajar berkata cukup. Katakan cukup. Cukup. Karena Bapak itu Bapak yang baik. Dia tahu apa yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan, Bapak Ibu. Amin. Sehingga Tuhan mengajarkan, belajarlah berdoa, minta berkat, makanan. Ini kan makanan, bicara makanan, benar? Hal yang pokok dalam hidup manusia apa? Makanan. Artinya berkat. Tuhan inginkan kita berdoa itu, berhubungan dengan Tuhan itu dengan rasa cukup. Saudara, secukupnya dalam bahasa aslinya itu epiousios. Epiousios yang artinya the bread of our necessity, sepotong roti yang kami butuhkan. Perhatikan ini. Jadi kata secukupnya ini punya pengertian sepotong roti yang kami butuhkan untuk kebutuhan kami. Lalu selanjutnya apa pengertian epiousios ini? Roti yang cukup. Perhatikan. Untuk apa? Setiap hari. Jadi sepotong roti untuk kebutuhan kami, bukan keinginan kami. Keinginan, wah, keinginan manusia itu seberapa, saudara? Seberapa? Semaunya. Benar enggak? Semaunya, keinginan tuh semaunya. Keinginan manusia itu tidak bisa ditakar, tapi kebutuhan, kata Tuhan. Sehingga Tuhan ngajarkan, berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Bahkan dikatakan, berilah kami pada hari ini. Maunya kita itu ndak hari ini aja, esok, lusa, sudah kita doakan dari sekarang. Benar enggak? Tuhan berkati aku, anak cucuku. Wis. Padahal Tuhan ajarkan, ayo berdoa kepada Tuhan, kepada Bapamu itu dengan rasa cukup. Rasa cukup itu berbicara mengenai kebutuhan. Ya, jadi Tuhan mengajarkan untuk kita bisa berkata cukup, secukupnya. Apa artinya Bapak Ibu? Hal yang pertama yang kita bisa pelajari dari doa Bapa kami, ya,
adalah Tuhan mau saudara dan saya sebagai umat Tuhan itu bergantung kepada Tuhan setiap hari. Kenapa Tuhan mengajarkan berilah kami pada hari ini, today, hari ini. Tuhan tidak ajarkan kita berdoa untuk esok, lusa, tapi Tuhan mengajarkan dengan spesifik, berilah kami pada hari ini. Itu karena Tuhan mau saudara kita ini belajar hidup bergantung kepada Tuhan hari demi hari. Amin. Tuhan tidak mau saudara diropel, tidak mau. Ya. Hidup kita ini harus bergantung penuh kepada Tuhan hari demi hari, waktu demi waktu. Sehingga doa Bapa kami dengan jelas diajarkan, berilah pada kami hari ini. Bagaimana saudara dan saya menjalin hubungan dengan Tuhan? Dirapel saja Pak. Dari seminggu itu dirapel kapan? Cuma hari Minggu saudara. Doanya dirapel di hari Minggu. Persekutuannya dirapel hari Minggu. Wis cukup lah Pak, ibadah seminggu sekali. Wis untung-untungan Pak, aku sembayang. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu tidak ada. Padahal Tuhan ngomong, berilah kepada kami hari ini. Itu Tuhan mau ajarkan apa? Tuhan mau ngajak saudara sebagai umat Tuhan, ayo bergantunglah kepadaku setiap hari. Daud berkata di Mazmurnya, pagi-pagi aku bangun mempersiapkan persembahan. Setiap pagi, kata Daud, dia mempersiapkan persembahan, menghadap Tuhan dan mendengar apa yang menjadi firman-Nya. Daud berkata setiap hari pagi-pagi saudara. Nah bagaimana dengan kita? Kalau kita tidak mau membangun hubungan yang baik dengan Tuhan setiap hari, wah saudara, kita ini bukan mendekat tapi makan semakin menjauh dari Tuhan. Bagaimana Tuhan mau pelihara hidup kita? Kita tidak mau bergantung setiap hari. Tadi dikatakan bahasa asli secukupnya itu apa? Roti yang cukup untuk setiap hari. Nah Tuhan ajarkan saudara, supaya kita ini belajar bergantung kepada Tuhan setiap hari. Bangun tidur jangan cari kopi saudara. Bangun tidur jangan cari gadgetmu, tapi cari siapa saudara? Cari Tuhan. Hari-hari ini banyak orang bangun tidur cari apa saudara? Kopi. Cari HP ku mana ya? Tidak mencari Tuhan. Benar. Manusia lebih terhubung dengan gadget daripada dengan Tuhan. Benar atau benar? Oh iya. Sebagai contoh saudara, yang punya gadget, yang punya HP Android, jujur ayo. Saudara keluar rumah, keluar kota, ketinggalan gadgetmu. Saudara pulang lagi enggak? Kebanyakan orang akan walaupun udah agak jauh, dia akan pulang ambil gadgetnya. Tapi saudara tidak berdoa hari itu. Saudara merasa resah enggak? Banyak orang sekarang dia kehilangan gadgetnya, ketinggalan gadgetnya, dia resah hatinya. Benar atau benar?
Tapi ketika dia tidak berdoa, dia tidak resah. Ketika dia tidak terhubung dengan Tuhan, dia tidak resah. Ketika dia tidak bersekutu dengan Tuhan, dia tidak resah. Tenang-tenang baik. Tapi maunya hidupnya apa? Diberkati. Benar enggak? Doa enggak mau. Enggak mau bergantung setiap hari, tapi maunya setiap hari apa? Diberkati. Benar atau benar? Padahal Tuhan inginkan kita itu bergantung setiap hari. Ya. Berikanlah kami pada hari ini. Amin. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Itu diajar Tuhan untuk bergantung. Saudara, hubungan Tuhan dengan kita itu bapak dan anak. Kalau bapak di dunia, bapak yang jahat saja tahu memberi yang baik buat anaknya, apalagi kata Tuhan, bapamu yang di surga. Dengan kita berdoa, Bapa kami, berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kita ini diajar Tuhan untuk bergantung kepada Tuhan. Sebab ini saudara, seringkali manusia itu khawatir akan hari esok. Benar enggak? Sehingga Tuhan mengingatkan kepada orang beriman supaya kita tidak khawatir akan hari esok. Pemeliharaan Tuhan itu diberikan dari hari ke sehari. Sehingga Tuhan mau saudara bergantung setiap hari. Hari esok itu ada kesusahannya sendiri kata Tuhan. Kita baca coba Matius 6 ayat 31 sampai 34. 2, 3. Janganlah kamu apa? Khawatir dan berkata apa? Apakah yang kami makan? Apakah yang kami minum? Apakah yang kami pakai? Sesuk piye ya? Siapa yang suka begitu saudara? Sesuk piye ya? Tuhan tuh ajarkan kita jangan khawatir hari esok. Yang penting tuh hari ini bergantung sama Tuhan. Hari esok itu tanggung jawabnya Tuhan, Bapak Ibu. Amin. Sehingga Tuhan ngomong jangan khawatir. Apakah yang kami makan, apa yang kami minum, apa yang kami pakai. Dikatakan semua itu dicari apa? Bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Lah ini saudara. Itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Maksudnya apa? Apakah kita tidak perlu makan? Apakah kita tidak perlu minum? Apakah kita tidak perlu apa? Pakaian? Bukan. Tapi pikiran orang dunia, orang yang tidak mengenal Allah itu, dia berusaha berpikir bagaimana hidupnya esok. Tapi anak-anak Tuhan diajari oleh Tuhan untuk bergantung setiap hari. Sebab Bapamu yang di surga itu Bapa yang baik, Bapak Ibu. Amin. Tuhan berkata begini loh, kita itu tidak perlu khawatir akan hari esok. Asal kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan, kita punya persekutuan yang intim dengan Tuhan, maka dikatakan Bapamu apa? Yang di surga tahu
bahwa saya memerlukan semuanya itu, Bapak Ibu. Tuhan tahu apa yang saudara perlukan. Tuhan tidak berurusan dengan apa yang saudara inginkan. Beda loh Bapak Ibu. Keinginan dan keperluan itu beda enggak? Beda. Jadi Bapak itu tahu apa yang kamu perlukan. Kamu harus punya hubungan dengan Tuhan itu hubungan dengan rasa cukup. Itu kita berbicara hari demi hari. Berkat Tuhan hari ini diberikan berkat tahu tempe, ya itu cukup. Amin. Kalau berkatnya hari ini ayam panggang, saudara berkata cukup. Kalau hari ini berkatnya cuma sambal sama nasi, saudara berkata cukup. Bukan berkata mangan kok cuma tahu tempe, berkat kok cuma segini. Jangan saudara. Tuhan ajarkan saudara untuk apa? Memiliki rasa cukup. Percaya, Bapa di surga itu tahu apa yang kamu butuhkan. Sehingga doa Bapa kami mengajarkan, berilah kami pada hari ini makanan kami yang, makanan itu apa? Keinginan atau kebutuhan? Bisa kebutuhan, bisa keinginan. Wis diberkati ini jek pingin yang. Oh iya saudara. Lihat tonggone, waduh mangane kok enak, pingin aku. Saudara, Tuhan ajarkan kita ini untuk cukup. Sehingga Tuhan ngomong bahwa kamu, Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Percaya, akan ada saatnya Tuhan memberkati saudara. Memang kalau itu yang saudara perlukan. Sehingga yang selanjutnya dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Apa sih? Kenapa kita harus mendulukan kerajaan Allah? Karena Tuhan ingin saudara ini bergantung kepada yang punya kerajaan. Siapa? Bapa. Hidupmu hanya bergantung kepada Tuhan. Kalau saudara mikirkan hari esok yang saudara tidak tahu, wah, itu makanya seringkali mumet. Iya tak? Migrene kumat. Terus wes kumat, vertigo. Bumine muter padahal ndak muter. Wonge sing muter. Karena memikirkan hal yang sebenarnya Tuhan berkata itu tanggung jawab Tuhan. Kalau Tuhan memandang itu perlu, pasti Tuhan akan nyatakan buat saudara. Amin. Oleh sebab itu hatimu, doa itu, persekutuan itu masalah hati. Bukan masalah kata-kata. Bukan masalah hebatnya kata-kata kita. Tapi bagaimana hati kita itu bersekutu, terkoneks dengan Tuhan. Tuhan ngomong, carilah kerajaan Allah dan kebenaran. Semuanya itu akan ditambahkan. Apa yang ditambahkan? Apa yang ditambahkan? Ya kebutuhanmu. Apa yang jadi kebutuhanmu Tuhan akan penuhi Bapak Ibu. Amin. Apa menjadi keperluanmu hari ini Tuhan akan penuhi. Percaya itu. Oleh sebab itu Tuhan mau hidup kita itu bergantung kepada Tuhan hari demi hari. Sehingga Tuhan ngomong gini di ayat 34. Baca, 2, 3. Sebab itu janganlah kamu
khawatir akan hari esok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Pak, berarti kita nggak boleh punya planning untuk hari esok. Anda punya planning boleh, tetapi perhatikan, saudara harus bergantung kepada Tuhan hari demi hari. Hari esok itu tanggung jawab Tuhan. Amin. Planning boleh, saudara doakan boleh, tapi saudara harus bergantung di hari itu. Tuhan ngomong, kesusahan sehari cukuplah sehari. Seringkali kita cari kesusahan karena kita sudah mikirkan hari esok, Bapak Ibu. Tuhan ingin dalam kehidupan kita berhubungan dengan Tuhan itu punya rasa cukup. Hari ini berkati 200.000 ya cukuplah. Amin. Hari ini berkati tahu tempe ya cukuplah. Hari ini berkati ikan asin, wah puji Tuhan. Dikasih lombok hijau rasanya enak, saudara. Mengucap syukur. Ya. Besok Tuhan pasti pelihara. Hidup kami itu seperti itu, Bapak Ibu. Ya. Hidup kami itu seperti itu. Seringkali ketika kami perlu, Tuhan cukupkan. Bukan yang kami inginkan, tapi yang kami perlu, Tuhan cukupkan. Entah bagaimana cara Tuhan. Cara Tuhan itu begitu dahsyat. Bukan lagi 1000 cara, tapi bermacam-macam cara Tuhan mampu memenuhi kebutuhan kita. Amin. Kita harus belajar untuk bergantung kepada Tuhan hari demi hari. Yang kedua, saudara, dengan rasa cukup kita bisa bersyukur kepada Tuhan. Lah ini yang Tuhan mau. Dengan belajar doa Bapa kami, berilah kami pada hari ini apa? Makanan kami yang secukupnya. Itu kita bisa bersyukur. Dengan rasa cukup itu kita bisa bersyukur. Karena kalau kita enggak punya rasa cukup, kita enggak bisa bersyukur. Yang ada apa? Mengomel, menggerutu, benar enggak? Enggak bisa bersyukur. Diberkati segini, waduh kok cuma segini, kan enggak cukup. Tuhan ajari dengan perkataan makanan kami yang secukupnya. Itu Tuhan ingin saudara berhubungan dengan Tuhan dengan rasa cukup, supaya saudara setiap hari bersyukur akan berkat Tuhan. Bersyukur buat apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Amin. Kita harus menerima segala sesuatu yang Tuhan berikan dengan rasa cukup dan rasa syukur. Rasa cukup itu adalah sikap hati. Sebab jika, ini perhatikan, saya tuliskan. Sebab jika hati kita ini tamak, maka saudara tidak akan bisa bersyukur. Orang yang tamak ini tidak bisa bersyukur. Tuhan sudah berkati, masih mau lagi. Benar enggak? Koruptor itu kurang apa? Apakah dia miskin? Enggak. Dia punya harta, dia punya. Tapi karena tamak, dia selalu tidak puas. Orang yang tidak disertai rasa cukup di dalam hidupnya, ini menjadi orang yang tamak. Sehingga ketika dia terima berkat Tuhan, dia tidak puas. Kalau sudah tidak puas apa?
Pasti khawatir. Ya. Orang tamak ini biasanya dia tidak merasa puas, lalu khawatir. Ya, sekarang di acara-acara online itu artis-artis diwawancarai, saudara. Kapan ketika kamu tidak tenang? Nilai berapa di rekeningmu yang membuat kamu merasa sudah tidak tenang? Wah, ada yang ngomong, kalau uang saya di bawah 1 miliar, hatiku sudah tidak tenang. Tuh, bayangkan saudara, di bawah 1 miliar itu bisa 900 juta saudara. Terus hatinya enggak tenang. Loh, saya dompet kosong lebih tenang saudara. Ada lagi yang ngomong, kalau saya di bawah 500 juta, wah saya sudah enggak tenang, saya pasti gelisah. Kenapa saudara? Karena dia tidak dirasai rasa cukup. Anak-anak Tuhan harus punya rasa cukup, sehingga kita bisa bersyukur. Disyukuri rezeki Gusti. Amin. Sebab kalau kita tidak punya rasa cukup, kita tidak puas. Kalau kita tidak puas, kita tidak bisa bersyukur. Kalau kita tidak puas, kita hanya khawatir, saudara. Dan rasa tidak puas, kekhawatiran itu akan membuat kebusukan di dalam hidup kita. Perhatikan ini. Kalau kita tidak pernah rasa puas, lalu hidup kita penuh kekhawatiran, itu akan membusukkan hidup kita. Membuat hidup kita ini busuk di hadapan Tuhan. Bau kita ini busuk di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena tidak pernah mengucap syukur akan berkat Tuhan. Jadi rasa puas itu kita bisa mengucap syukur. Seberapapun Tuhan berikan, kita bisa mengucap syukur. Sehingga apa? Kita bisa terkoneksi dengan Tuhan. Berdoa itu dengan rasa syukur. Saudara, kalau ingat cerita tentang bangsa Israel keluar dari Mesir, bangsa ini berkata, di Mesir banyak roti, banyak makanan, kenapa kami harus keluar? Kami ingin roti Musa. Musa berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan turunkan roti surgawi, saudara. Apa? Mana. Dan Tuhan pelihara di padang gurun. Setiap hari Tuhan berikan apa? Mana. Perhatikan ini, saudara. Ya. Aturannya untuk memungut mana. Beginilah perintah Tuhan, pungutlah itu tiap-tiap orang menurut apa? Keperluannya. Jadi mana itu diberikan, dia seperti ketumbar, kata firman Tuhan. Jadi itu harus dipungut. Dipungut menurut apa? Keperluannya. Masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya. Jadi untuk keluarganya. Benar? Aturannya segomer seorang. Perhatikan ini. Aturannya apa? Segomer seorang menurut jumlah jiwa. Jadi kalau keluarganya ada 7 orang, berapa gomer? 7 gomer. Itu aturannya. Demikianlah diperbuat orang Israel. Mereka mengumpulkan, ada yang banyak, ada yang sedikit. Kenapa? Karena di dalam keluarga itu ada yang isinya 12, ya ambilnya berapa? 12 gomer, ya toh? Ada yang keluarganya 7 orang, ambilnya berapa? 7 gomer. Karena aturannya setiap orang 1 gomer. Ketika mereka menakarnya dengan gomer, maka orang yang mengumpulkan banyak apa? Tidak
kelebihan. Dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Ini aturan yang Tuhan berikan. Kamu pasti tidak akan kekurangan sudah kalau ikut aturannya Tuhan. Benar enggak? Yang mengumpulkan banyak tidak berkelebihan, yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Berkat Tuhan itu pas, saudara. Katakan pas. Berkat Tuhan pas. Ya, pas memerlukan ada. Benar enggak? Saudara perlu segini Tuhan berikan. Itu yang enak, saudara. Makanya Tuhan ngomong, yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, yang mengumpulkan tidak sedikit tidak kekurangan. Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. Perhatikan sekali lagi, Tuhan itu menjawab doa sesuai keperluan, bukan keinginan. Karena kalau keinginan, ini yang terjadi, Bapak Ibu. Musa berkata kepada mereka, seorang pun tidak boleh meninggalkan daripadanya sampai pagi. Tetapi ada yang tidak mendengarkan Musa dan meninggalkannya daripadanya sampai pagi. Lalu apa? Berulat dan berbau busuk. Ini orang tamak, saudara. Tuhan tahu keperluannya satu orang itu satu gomer. Dia ngumpulkan, mumpung. Nah, siapa yang sering kata mumpung? Orang yang tamak. Orang tamak itu selalu ngomong mumpung. Mumpung ngisa korupsi, ambil sebanyak-banyaknya. Benar? Ya. Mumpung. Lah, Tuhan tuh tahu kebutuhan satu orang itu satu gomer. Harus dihabiskan satu gomer. Kalau dihabiskan satu gomer, kamu pasti kenyang. Paham ya? Kalau kamu makan satu gomer, itu cukup untuk satu hari. Karena mana itu jatuhnya pada pagi hari. Jadi pagi itu diambil sampai malam. Diambil terus itu bertahan. Tapi Musa ngomong tidak boleh sampai pagi, sampai besok. Tapi ada yang ngambil ini pikirnya, wah enggak lah, aku mumpung ini tak lebeni lah, 1,5 gomer aja. Akhirnya ketika dia makan, dia enggak habis. Karena kemampuannya Tuhan sudah tahu, dia cuma mampu 1 gomer. Ditinggalkan, jadinya apa? Berulat dan berbau busuk. Orang yang tidak bersyukur, orang yang tamak, itu baunya busuk di hadapan Tuhan. Jadi kalau kita tidak bisa bersyukur akan berkat Tuhan, yang kerjanya hanya mengomel, menggerutu akan apa yang Tuhan berikan pada hari ini, saudara, berkatmu bukan menjadi damai sejahtera, tapi berkatmu akan apa? Berulat dan berbau busuk. Hati-hati, saudara. Ya. Hati-hati. Ya, diamankan dulu. Ketika kita tidak taat sama Tuhan, Tuhan ngomong tadi, berilah pada kami makanan kami, berilah pada kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Maka hidup kita ini kita biarkan ulat dan bau busuk sedang masuk dalam hidup kita, saudara. Hidup tidak akan mengalami kebahagiaan. Kenapa? Tidak pernah puas. Oleh sebab itu, dalam kita berhubungan dengan Tuhan, milikilah rasa cukup.
Katakan rasa cukup. Rasa cukup. Nikmati berkat Tuhan hari ini. Esok tanggung jawabnya Tuhan. Amin. Besok kita bergantung lagi kepada Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan ajarkan supaya kita ini belajar bergantung. Bangun pagi itu duduk di bawah kaki Tuhan. Belajar doa pagi Bapak Ibu. Untuk apa? Untuk kita mau Tuhan, hari ini berilah kami makanan kami yang secukupnya. Aku mau bergantung hari ini hanya kepada Tuhan. Esok tanggung jawabnya Tuhan. Dan nikmati hari itu. Berkat Tuhan seberapa nikmati. Amin. Kita bisa makan apa saja nikmati. Ya. Saya makan sama sambal tempe itu aja udah saya nikmati, saudara. Ya toh? Ikan asin lombok hijau, wah, nikmati saudara, malah nggak oleh akeh. Apa? Darahnya munggah saudara, asin. Iya tak? Nikmati, ono sing ngeteri bebek, puji Tuhan. Dinikmati, berkat Tuhan dinikmati dengan rasa cukup. Itu akan menghasilkan ucapan syukur di hadapan Tuhan, dan itu yang menyenangkan hati Tuhan. Ya. Orang yang tidak disertai dengan rasa cukup itu pasti nanti salah berdoa. Perhatikan ini, orang yang tidak pernah punya rasa cukup, dia nanti salah berdoa. Perhatikan ini, saya tulis, seringkali kita ini salah berdoa. Karena apa? Nggak cukup, nggak punya rasa cukup. Kita berdoa kepada Tuhan bukan berdasarkan kebutuhan, tapi apa? Keinginan. Bahkan seringkali keinginan itu hanya hawa nafsu. Aku pingin itu. Tadi punya mobil, lihat di sebelah kiri, wah aku pingin itu. Saya pun kadang-kadang begitu. Dan saya akan minta ampun sama Tuhan, ampuni Tuhan. Iya toh? Di lampu merah mobilku cilik dijejeri Pajero Fortuner. Loh kok gede ya? Waduh. Coba numpak itu, cocok aku. Loh, saya pun kadang-kadang begitu. Tapi Tuhan mengingatkan, gak bersyukur kan? Wes bersyukur Tuhan. Wes bersyukur aku gak kudanan Tuhan. Aku gak kepanasan, aku bersyukur. Loh, jujur saya, pernah saya begitu saudara. Gitu. Oh, dijejeri Fortuner, wapi Fortuner yang baru, yes. Wih, wapi ya mah. Padahal sudah Tuhan berkati. Ya, saya pun harus bertobat saudara. Ya. Kadang-kadang hal pikiran, keinginan. Dan orang yang tidak punya rasa puas, rasa cukup, itu dia bisa salah berdoa. Perhatikan Yakobus 4 ayat 3. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena apa? Kamu salah berdoa. Apa yang didoakan? Kamu minta itu untuk kamu habiskan apa? Untuk memuaskan hawa nafsumu. Jadi kalau kita ini tidak pernah punya rasa syukur cukup dalam hidup, terus berdoamu bisa salah. Karena apa yang kamu minta itu hanya untuk memuaskan apa? Hawa nafsu. Bukan kebutuhan, tapi keinginan. Ya dah. Contoh seandainya saya lihat Fortuner itu, saya punya mobil itu sudah. Saya berdoa sama Tuhan, Tuhan berkati saya Fortuner itu Tuhan. Kira-kira kalau saya sudah diberkati Fortuner sama Tuhan, saya masih minta yang lain enggak? Udah naik Fortuner nanti, dijejeri lagi. Robicon, jepret, wih jeepnya kok api bener ya. Coba aku naik itu, tambah ngawur lagi saudara doanya.
Kalau orang itu hanya karena nafsu keinginannya, maka doanya akan salah di hadapan Tuhan. Dan doa itu bisa apa? Ini tadi. Kalau dituruti, wah ini saudara. Bukan mendatangkan damai, tapi bisa mendatangkan bau busuk. Jadi orang itu harus punya rasa cukup. Orang yang hidup karena keinginan tidak akan bisa bersyukur dengan apa yang dimiliki. Sehingga hubungan dengan Tuhan hanya sebatas apa? Sebatas apa? Meminta-minta. Jadi doanya cuma isinya minta-minta. Dibuat daftar list. Jadi setiap kali doa cuma Tuhan, aku pingin punya ini. Tuhan, aku pingin gini. Tuhan, aku pingin gini. Tuhan berkati aku. Tapi kalau orang punya rasa cukup, dia akan berdoa, Tuhan terima kasih ya. Tuhan sudah berkati aku. Tuhan terima kasih ya buat makanan ini. Tuhan terima kasih ya Tuhan. Orang itu pasti bersyukur. Tapi kalau orang tidak punya rasa syukur, rasa cukup, doanya hanya meminta-minta. Itu bukan doa. Itu apa? Pemanfaatan, saudara. Jadi hubungan dengan Tuhan itu bukan saudara hanya minta-minta apa yang kau inginkan. Tapi bagaimana kau mencari kerajaan Allah, mencari yang punya kerajaan, mencari pribadi Tuhan, terhubung, terkoneksi secara pribadi. Karena enggak minta pun Bapa di surga tahu tadi loh. Benar enggak? Dia itu tahu apa yang kamu butuhkan. Jadi kalau orang itu enggak ada rasa cukup, rasa syukur, dia cuma meminta-minta. Padahal Tuhan ngomong, Bapakmu tuh tahu apa yang kamu butuhkan. Ini yang harus kita kenali, saudara. Doa Bapa kami itu bukan hanya dihafal, tapi saudara harus menghayati, saudara. Filipi 4 ayat 6 sampai 7 dikatakan apa? Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal, ya. Ini keinginan, memang Indonesia keinginan, ya. Tapi nyatakanlah dalam segala hal kerinduanmu, kebutuhanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Keinginan ini dalam bahasa aslinya keinginan yang di dalam kehendak Tuhan, bukan di dalam hawa nafsu, saudara. Ya, jadi kalau bahasa Indonesia itu kadang-kadang harus dicari bahasa aslinya itu bagaimana. Jadi keinginan di dalam kehendak Tuhan itu kebutuhan, kerinduan. Nyatakan kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah, kalau saudara mengucap syukur, itu yang Tuhan kehendaki. Orang yang bisa mengucap syukur itu orang yang apa? Punya rasa cukup. Sehingga kalau rasa cukup itu ada, kita bisa mengucap syukur. Ini saudara, ketika kita berdoa dalam permohonan dan ucapan syukur, perhatikan, ini janji Tuhan. 2, 3, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Hidup kita tidak kemerungsung, Bapak Ibu. Amin.
Kalau kita bisa mengucap syukur, Tuhan berikan damai sejahtera Allah melampaui segala akal. Jadi bisa nikmati hidup. Amin. Bisa nikmati berkat. Tuhan kasih berkat segini, kita bisa nikmati dengan damai sejahtera. Tapi kalau orang tidak bersyukur, tidak dengan rasa cukup, wes diberkati loh, hidupnya masih kemerungsung. Benar? Masih kemerungsung, tamak dia. Tapi kalau kita ini anak-anak Tuhan, belajar berhubungan dengan Tuhan itu bukan hanya meminta-minta, tapi kita berhubungan dengan rasa cukup, maka kita akan mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Dan Tuhan akan balas dengan apa? Damai sejahtera. Walaupun di dompetmu cuma uang pati murah, saudara. Saudara tahu uang pati murah? Berapa uangnya? Udah gambarnya udah lain nih sekarang ya. Kalau nggak salah uang pati murah itu berapa? 1.000. Ya. Walaupun uangmu tinggal 1.000 di dompet, saudara masih bisa tersenyum. Amin. Walaupun uangmu dompetmu kelihatannya tebel, tapi isinya bon, duitnya cuma 1.000, saudara masih bisa tersenyum, saudara. Damai sejahtera melimpah dalam hidup kita. Mangan nasi sama sambal aja, wah sukacita. Amin. Kenapa? Kita makannya dengan ucapan syukur. Kalau hari ini kita masih digaji sekian, wah jangan ngomel, kerjaannya berat. Waduh gajiku segini. Hidupmu bukan berdasarkan gaji, tapi hidupmu berdasarkan ucapan syukurmu kepada Tuhan. Tuhan mampu pelihara saudara. Kesimpulannya, doa itu adalah hubungan dengan Bapa, disertai rasa cukup dan rasa syukur. Percaya Tuhan pasti memelihara umatnya yang selalu terkoneksi, bergantung setiap hari kepada Tuhan. Tuhan pasti pelihara. Karena di Bapa yang baik, Dia tahu keperluan kebutuhanmu. Dia tahu bulan depan bayar anak kuliah. Tuhan tahu, amin. Ya dah. Tuhan tahu. Ya. Saya sering kali begini saudara, ini saya cerita sederhana ya. Dan sering kali kami alami. Kadang-kadang saya cuma mikir begini, rasanya lah aku pingin gitu. Makan. Tapi tak batin saja saudara. Ini masalah makan. Pingin ini gitu. Cuma tak batin. Itu enggak lama saudara. Tuhan kirim saudara. Kira-kira Tuhan lihatnya itu apa? Bukan keinginan. Waduh, anakku pengen ngesakno rek. Dikirim saudara. Lo bener loh. Bener. Jangankan saya, istri saya di tengah jalan itu pingin martabak. Dia diem saudara. Loh martabak piro sih? Bener enggak? Martabak regane piro? Tapi lek gak duit ya gak bisa tuku. Ya tak? Bukan masalah duit. Dia cuma pikir, wah kalau pulang ini di rumah ada martabak, kok enak. Bener. Kami sampai di rumah. Tidak lama ada yang kasih martabak saudara. Istri saya ngomong sama saya, tadi di jalan lah aku sedang batin, pingin martabak. Tuhan itu tahu saudara. Kita kayak bapak gitu loh, lihat anaknya. Tuhan tuh kayak bapak lihat anaknya, waduh pingin ya, semeneng-meneng di tukokno. Nah, itu terkoneksi saudara. Ini yang sederhananya. Apalagi yang banyaknya. Amin Bapak Ibu. Tuhan itu Bapa kami yang di surga. Dia Bapa yang baik. Amin Bapak Ibu. Ayat terakhir Filipi 4 ayat 19, 2, 3. Allahku akan memenuhi segala apa?
keperluanku, katakan keperluanku. Ya, diganti muni keperluanku. Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Yesus Kristus. Amin. Bapakku akan memenuhi keperluanku. Sehingga setiap hari aku mau bergantung kepada Tuhan. Ucapkanlah syukur setiap hari atas apa yang Tuhan kasih dalam hidup kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita pujikan. Kita bangkit berdiri, kita pujikan. Allahku kan memenuhi. Mari kita semua bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Syukur, terima kasih Tuhan. Nyanyikan dengan sebuah keyakinan. Ketika engkau mau bersyukur kepada Tuhan, engkau berkata pada dirimu, cukup berkat Tuhan, cukup kasih karunia Tuhan, maka Tuhan akan memenuhi segala keperluan kita, karena Dia Bapa yang baik. Allahku kan mencukupi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus.
kita. Amin. Dia tahu apa yang kita butuhkan hari-hari ini. Yang Tuhan inginkan, kita mau bergantung penuh kepada Tuhan. Hari demi hari, bergantunglah kepada Tuhan. Bergantunglah kepada Bapa yang baik itu. Saudara tidak perlu khawatir akan hari esok. Saudara tidak perlu khawatir ke depanmu. Kalau engkau mau terhubung, terkoneksi dengan Tuhan dengan benar, Tuhan tahu apa yang jadi kebutuhanmu. Karena tangannya yang ajaib mampu menolong saudara. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau saudara percaya Tuhan Yesus adalah Tuhan yang ajaib, Tuhan di atas segala Tuhan, tidak ada yang tidak mungkin. Tuhan sanggup menolong engkau. Kalau itu jadi kebutuhanmu, itu jadi keperluanmu, percaya Dia Bapa yang baik. Bapa di dunia aja tidak mungkin memberikan batu kepada anaknya yang meminta roti, apalagi Bapamu yang di surga. Dia tahu yang terbaik buat saudara dan saya. Katakan lagu ini dengan iman, supaya kita beroleh kasih karunia Tuhan, kemurahan Tuhan, dan Tuhan akan mencukupi segala keperluan kebutuhan. Haleluya. Allahku kan mencukupi keperluanku menurut kekayaan dan katakan, angkat tanganmu, katakan, Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus. Dengan iman, katakan dengan iman, tiada yang mustahil. Terima jawaban dari Tuhan. Ajaib salah perbuatan. Haleluya. Segala perkara ku tanggung dalam Dia, di dalam kekuatan Sanya, di dalam kekuatan kuasanya. Dan mencukupi keperluanku Amin. menurut kekayaan Dan kemuliaannya. dan mencukupi Kebutuhanku. di dalam Yesus. Mari angkat tanganmu dan saya akan berdoa. Tuhan, biar melalui kebenaran firman Tuhan yang kami dengar pada pagi hari ini, kami percaya Engkau Bapa yang baik. Amin. Amin. Engkau Bapa yang tahu keperluan kebutuhan kami hari-hari ini. Haleluya. Hamba-Mu berdoa buat jemaat Tuhan, kiranya dipenuhi, dicukupkan, diberkati Tuhan. Amin Tuhan. Di dalam nama Yesus, Amin. apa yang menjadi keperluan kebutuhan mereka hari-hari ini, Ya, Yesus. Tuhan nyatakan keajaiban-Mu. Amin. Tuhan nyatakan mujizat Ya, Tuhan. amin, Tuhan. Dan biarlah Tuhan nama-Mu yang dipermuliakan. Kami percaya, kami orang yang mengasihi Tuhan, kami Amin. anak-anak Tuhan, kami percaya Tuhan, tangan-Mu tak kurang panjang untuk menolong kami. Amin Tuhan. Dan biar kami pada pagi hari ini Ya, menerima pertolongan yang daripada Tuhan. Amin Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar kami belajar untuk berkata cukup. Amin. Kami berkata Tuhan, cukup berkat Amin Tuhan. Tuhan.
Kami bersyukur atas berkat Tuhan. Amin Tuhan. Dan biar damai sejahtera itu melimpah dalam hidup kami. Amin. Terpujilah Engkau. Kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk. Kita akan mendengarkan pengumuman. Selamat datang buat Bapak Ibu yang beribadah pada pagi hari ini. Kiranya kita menerima berkat yang daripada Tuhan. Amin. Ibadah setiap hari Minggu pukul 8 sampai 10 waktu Indonesia Barat tempat ini. Ibadah sekolah minggu pukul 9 di Aula GBT Maranatha. Setiap Jumat ada doa malam di Aula GBT Maranatha. Mesbah doa pagi setiap hari Rabu sampai Sabtu pukul 4.30 sampai 5.15. Laporan persembahan 17 Oktober 2021, persepuluhan 402.000, kolekte 309.000, kas kasih 287.000. Habis ini akan ada latihan sekolah minggu sebentar, lalu dilanjutkan latihan kur umum. Karena sekolah minggu pada hari ini akan pelayanan, jadi sekolah minggu kita akan pelayanan di acara webinar Korda Anak se-MPD 3 Jawa, Bali, Sumba, saudara, NTT ya. Jadi gereja kita pelayanan melalui Zoom anak-anak. Oleh sebab itu sebentar akan latihan lalu nanti dilanjutkan kur. Mari kita semua bangkit berdiri. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Dan tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan, Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Biarlah pada pagi hari ini Tuhan, setiap kami yang datang dengan pergumulan, kami pulang dengan jawaban yang daripada Tuhan. Kami pulang dengan pertolongan yang daripada Tuhan. Pagi hari ini kami tidak lupa berdoa buat bangsa negara kami. Kami berdoa buat kota kami, supaya kemurahan Tuhan, belas kasihan Tuhan turun atas bangsa negara kami, atas kota kami, sehingga bangsa negara kami, kota kami disembuhkan, dipulihkan, ditolong oleh Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap aparat keamanan yang berjaga pada pagi hari ini. Tuhan memberkati, Tuhan melindungi, Tuhan pakai untuk menjaga keamanan kota kami, menjaga kota kami dari segala hal yang bukan berasal daripada Tuhan. Biarlah wibawa Tuhan, otoritas Tuhan ada dalam kehidupan mereka. Dan setiap kami Tuhan yang hadir, kami juga diberkati
Ya. dalam setiap pekerjaan kami, Amin. dalam setiap usaha kami, Amin. pelayanan kami. Amin. Biarlah Tuhan Engkau menolong kami. Amin. Apa yang kami kerjakan Tuhan buat berhasil. Amin Tuhan. Kemanapun kami melangkah Tuhan menyertai, melindungi. Amin Tuhan. Dan biarlah Tuhan nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Anak-anak kami yang sedang sekolah, menempuh pendidikan, Tuhan Engkau menolong, berikan kecerdasan, kepandaian. Amin Tuhan. Dan biarlah Tuhan mereka menjadi saksi-saksi Amin, Tuhan di Tuhan. tengah-tengah dunia. Haleluya, Yesus. Dan setiap kami diluputkan dari wabah COVID-19. Tuhan. Kami tetap dijagai, dinaungi Tuhan. Ya Yesus. Kami juga berdoa buat rekan-rekan kami yang tidak hadir. Biarlah Tuhan menolong, menilik mereka satu persatu. Ya Yesus. Tuhan, biar mereka boleh memiliki hati yang rindu Ya Yesus. untuk selalu datang kepada Tuhan, Amin Tuhan. untuk beribadah. Amin. Kami berdoa Tuhan menolong. Terima kasih Tuhan, Ya, terima Yesus. kasih. Sebentar kami mau pulang, Tuhan sertai, jagai kami, lindungi, sehingga kami boleh sampai di rumah kami masing-masing Ya, dengan selamat, Yesus. tidak kekurangan suatu apapun. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu, angkat kedua tanganmu, Amin Tuhan. terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari hari ini sampai Tuhan datang untuk kali yang kedua. Biar damai sejahtera, sukacita, kebahagiaan menjadi bagian dalam hidup kita. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita berkata, amin. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Seperti sungai yang mengalir berganti, seperti burung merpati, damai surgawi. Shalom, shalom, diberkatilah kau sekarang. Berkat atas nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Selamat pulang, Tuhan memberkati.